Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat tengah bulan ya. Ini hari apa sih? Hari Rabu apa hari Kamis? Aku nggak ngeh. Nah, udah jadwalnya aku belanja lagi karena stokan bahan makanan di rumah aku udah habis teman-teman. Dan kali ini belanjanya di Mang Sayur aja ya. Karena biasanya tuh aku anggarin budget belanja mingguan 150.000 per minggu. Berhubung kemarin pas hari Minggu udah kepake 65.000, jadi masih ada sisa anggaran berapa tuh? 85 ya, 85.000. Nah, ini aku belanjanya di Mang Sayur juga secukupnya ya, karena si Mang Sayur ini tuh biasanya ngider setiap hari, jadinya tuh nggak khawatir gitu. Kecuali hari Minggu tuh dia libur. Nah, untuk bahan makanan yang aku belanjain hari ini tuh pengen sayur-sayur yang udah lama nggak aku masak. Kayak pepaya muda yang udah diserut, terus tadi juga ada ambil kemangi, terus pesen dada ayam juga. Tahu kuning, kemarin tuh tahu kuning aku goreng pakai tepung aja tuh udah enak ya ternyata. Terus ini juga ada ambil kol karena biasanya aku suka bikin bakwan. Terus juga di sini nanti tuh aku ada beli ini kulit pangsit. Rencananya sih pengen bikin dimsum ya, tapi nggak tahu nanti bisa apa enggak karena aku belum pernah bikin gitu sebelumnya. Di sini tuh ada belanja bawang merah juga 1 bungkus, tapi aku nggak beli cabai ya karena cabai tuh stokannya masih banyak. Kalau beli di kios sayur gitu biasanya tuh cabainya dapat banyak. Terus ada kacang panjang juga karena udah lama nggak masak kacang panjang. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya untuk beberapa hari ini tuh aku uploadnya sehari sekali karena tuh di daerah aku mulai jam 11, kadang setengah 11 tuh udah hujan besar banget, hujan berpetir dan juga gelap. Sekitar jam 11, jam 12 aja tuh udah kayak pemandangan jam setengah 6 sore gitu. Jadi kalau mau ngonten lagi tuh ada kendala gitu ya. 1 pencahayaan, 2 juga suara dari hujannya. Jadi pas voice over tuh agak terkendala. Tapi aku usahain deh untuk bisa upload 2 kali ya dalam seharinya. Oh ya, ini tuh ada beberapa jajan pasar juga, tapi tuh aku tadinya mau beli mochi, tapi nggak jadi deh. Akhirnya beli gulang-galing. Tahu gulang-galing nggak teman-teman? Kayak kue bantal gitu. Cuman tuh ini kalau jajan pasarnya masuknya budget jatah jajan ya. Jadi aku bedakan. Aku belanjanya nggak banyak, kayaknya tuh cuma buat stokan 2 atau 3 hari aja. Kemungkinan tuh Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Jadi sampai hari Sabtu paling enggak. Jadi nanti minggunya bisa belanja lagi di kios sayur. Paling kalau ini ada sisa anggarannya nanti ya mau aku belanjakan telur aja karena stok telur di rumah aku habis. Dan belanjaan yang aku beli hari ini tuh ada salak. Ini bawahnya salak aja yang murah-murahnya 3.000 segitu. Ada lengkuas, biasanya tuh buat bumbu ya, tambahan bumbu aromatik. Ada kemangi buat lalapan, kol. Biasanya aku suka bikin bakwan atau campuran bikin bakmi. Ada pepaya serut, terus juga ini tuh kulit pangsit ya. Aku tuh nggak tahu kulit pangsit sama kulit dimsum itu kan beda atau sama ya, beda ya. Tapi aku pengen coba gitu bikin dimsum pakai seadanya lah kulit pangsit. Ada rebon, dada ayam, bawang merah, terus juga marinasi. Oh ya teman-teman, ini tuh mohon maaf ya untuk detail harganya aku nggak tahu karena tadi pas Mang Sayur yang jumlahnya itu nggak nyebutin gitu loh, cuma kayak ngetik-ngetik di HP di kalkulator. Lalu ada tempenya agus lagi. Ada tahu kuning, terus ada bumbu pecel. Aku beli 2 bungkus, persatuannya tuh biasanya sekitar 2.500 atau 1.500 gitu, aku lupa, biar praktis gitu ya. Terus ada kacang panjang. Terus teman-teman, belanjaanku kali ini tuh totalnya 51.000 ya. Berhubung budget anggaran aku di minggu ini masih ada sisa 85.000, terus kepake 51.000, berarti masih ada sisa anggaran 34.000. Jadi nanti 34.000 itu aku belanjain kalau misalnya barang kebutuhan rumah tangga ini habis sebelum waktunya ya. Kayak misal sebelum hari Sabtu itu habis, karena biasanya tuh aku belanja lagi di hari Minggunya, pengennya di kios sayur lagi biar lengkap. Terus juga nanti sisa yang 34.000 paling aku belanjain telur ya, karena telur juga salah satu stok bahan makanan yang harus banget ada di rumah.
Katanya tuh telur sama minyak goreng lagi mahal banget ya, bunda-bunda. Aku belum tahu lagi nih karena belum beli. Kemarin terakhir beli masih 26.000 sekilo. Jadi mudah-mudahan nanti deh pulang kerja suami ya bisa nganter ke minimarket lokal buat beli telur. Terus juga karena memang ini masuk nanti akhir tahun kali ya, jadinya tuh bahan makanan emang rada mahal, bukan rada lagi sih, emang mahal. Terus ini tuh aku mau cuci ayam, dada ayam sama tahu, mau ngebilas tahu gitu. Cuman ada perabotan yang kotor di sink wastafel. Jadi mau aku sekalian cuci biar lega gitu ya. Jadi kalau mau cuci bahan makanan tuh enak kan. Sebenarnya tuh aku masih punya sisaan ayam gitu ya, paha seperempat tuh lagi aku turunin dari freezer. Nah rencananya tuh si paha itu yang mau aku bikin dimsum gitu, tapi nggak tahu, aku belum pernah coba nih teman-teman. Kalau nanti misalnya aku jadi bikin, insya Allah kalau berhasil aku videoin ya. Nah ini tuh kalau di apa nih namanya, peniris piring ya, atau tuh lagi punya aku tuh nggak pernah kosong teman-teman, meskipun kayak malamnya aku udah nyuci piring, paginya udah aku simpan ke lemari penyimpanan piring, terus tuh selang berapa menit ya, 30 menit tuh udah penuh lagi gitu. Jadi kayak ya ampun, di sini tuh kayak pemandangannya ya gitu ya. Ini juga belum aku beresin karena memang belum pada asat gitu, airnya lagi ditirisin. Nanti kalau udah kering semua baru deh aku simpan di lemari penyimpanan piring atau perabotan. Nah ini tuh si dada ayamnya karena aku beli 1/4 kilo aja di Mang Sayur, aku tuh hanya cuci biasa ya, nggak pakai jeruk nipis. Tapi kalau pembelian banyak biasanya tuh pakai jeruk nipis. Terus untuk tahu kuningnya aku cuma bilas. Jadi tuh dari minggu lalu beli tahu kuning, pengennya bikin tahu aci gitu, tapi semangatnya tuh lagi mager banget. Alhasil tuh kemarin-kemarin si tahunya aku goreng pong aja biasa gitu, aku iris jadi 3 satu tahunya. Tapi enak juga sih dikasih daun bawang gitu, crispy deh. Kalau di aku sendiri, budget belanja mingguan itu memang masih bisa hemat ya, atau masih bisa murah gitu teman-teman, karena mungkin aku belanjanya tuh per item bahan makanannya sedikit tapi variannya yang banyak. Karena di sini buat konsumsi 2 orang gitu ya. Tapi kalau untuk kayak belanja bulanan tuh sekarang karena memang harganya udah pada naik banget ya, terutama tuh minyak goreng, beras juga harganya mahal sekarang jadinya tuh. Terus satu lagi yang teman-teman komen kemarin, kopi, ya bener, kopi tuh mahal banget sekarang, naiknya tuh berasa banget ya. Jadi kayak misal kalau kita sebagai konsumen kopi yang suka ngopi gitu ya, apalagi punya Pak Su yang suka ngopi tuh berasa banget ya, budgetnya tuh terkuras juga di pos budget kopi. Ada juga sebagian bunda-bunda yang mengantisipasi untuk pos budget kopi ini dengan mengganti mereknya. Padahal katanya udah ya langganan gitu di salah satu merek ya. Sama nih bun, aku juga budget kopi lumayan menguras ya, karena memang apalagi kalau belinya di Alfa Indo gitu tuh memang agak mahal. Kalau belinya di Swalayan gitu sih lumayan terjangkau, masih masih lebih murah lah, tapi ya agak jauh gitu ya. Jadi ya kita sebagai ibu rumah tangga juga harus benar-benar bisa bersabar dalam kenaikan bahan baku yang kita butuhin sehari-hari ya. Apalagi tuh kalau misalnya bahan sembako udah naik, biasanya tuh hampir dipastikan nggak akan turun ya. Kayaknya tuh ya naik gitulah, kalau enggak ya stuck di situ, naik lagi nanti. Kayaknya kalau yang buat turun kayaknya nggak susah. Kecuali dulu pas minyak goreng langka ya bisa diturunin, tapi sekarang juga udah mahal lagi. Udah kayak zaman dulu pas minyak goreng langka tuh harganya tuh udah hampir 40.000 yang 2 liter. Ya mungkin kita sebagai ibu rumah tangga dipaksa untuk memutar otak untuk membuat menu alternatif selain goreng-goreng. Mungkin bisa dikukus atau bikin pepes atau dipanggang gitu ya. Tapi ya namanya udah kebiasaan kita ada sebagian makanan yang digoreng ya teman-teman. Jadi memang agak sedikit effort. Oke, ini dia belanjaanku kali ini, totalnya 51.000. Menurut teman-teman gimana? Apakah udah tergolong mahal atau memang masih ekonomis, atau sebenarnya bahannya atau harganya sama dengan
harga teman-teman di sana di daerah masing-masing. Nah seperti ini aja ya, paling nanti aku nambah telur ayam gitu, jadinya biar lebih lega karena telur tuh stokan yang sangat membantu ya, apalagi itu pagi hari. Jadi kayak praktis, cepat masaknya pula gitu. Tapi kalau keseringan juga agak bosen sih. Terus di kulkas masih ada sosis. Jadi tuh aku biasanya stok sosis atau nugget biasanya kayak buat pagi hari kalau misal aku mepet gitu ya jam masaknya. Terus kalau kayak ayam gini sih bisa diolah apapun. Hari ini aku nggak beli ikan ya teman-teman. Tadi nggak ngeh gitu karena aku udah agak kesiangan kemang sayurnya. Jadi tuh kayak agak ngeblank pas belanja mau beli apa aja gitu. Ya udahlah ya, besok-besok lagi kalau udah habis bahan masakannya. Jadi nanti bisa dibelanjain lagi. Setelah food prep langsung aku simpan dalam kulkas. Bulan Desember ini tuh karena memang sehari-hari udah masuk musim hujan, jadi berasa aktivitasnya agak kurang bersemangat ya teman-teman, kayak lebih enakan mager, menikmati waktu hujan, yang penting hujannya jangan gede-gede gitu. Terus kayak biasanya kalau musim hujan tuh suka nostalgia gitu gak sih, keinget masa-masa dulu tuh zaman kecil aku ya. Kalau musim hujan tuh sering banget hujan-hujanan. Terus kadang tuh di musim apa gitu ya, peralihan antara kemarau dan hujan tuh ada musim angin ya. Di situ tuh aku suka dibikinin ketiran sama eyang aku. Nah ini untuk salaknya sekalian aku kupas karena suami aku tuh agak manja kalau makan buah, jadi harus bener-bener yang udah dikupas, udah tinggal makan gitu. Tapi tuh ini ada beberapa salak yang agak busuk ya jadinya. Aku harus pilih-pilih gitu loh. Nah di sini juga aku tuh tergolong orang yang nggak terlalu suka makan buah yang kematangan teman-teman. Jadi kalau ada buah yang terlalu matang juga biasanya aku skip gitu. Aku singkirin gitulah. Karena nggak tahu kenapa ya, rasanya tuh kayak hoe aja gitu. Jadi kalau makan buah tuh yang biasa aja gitu, matangnya pas. Terus kalau yang agak-agak kematangan gini tuh nggak bisa. Terus aku nggak bisa dikupasin buah sama orang lain gitu, nggak tahu kenapa deh dari dulu. Jadi kalau makan buah pasti harus ngupas sendiri. Kalau misal kayak beli rujak atau asinan gitu sih beda ya, karena sudah tercampur bumbu. Tapi kayak kalau buah potong gitu tuh aku nggak bisa, jadi harus memang motong sendiri di rumah. Nah ini tuh seperti biasa aku kupas sampai bersih, kulit arinya juga dibuang. Karena kalau kayak ada mangga pun untuk suami ya, jeruk aja sekalian tuh kulitnya biasanya aku kupasin, terus dia tinggal makan aja sih. Memang agak manja juga ya. Menuju akhir tahun dan pergantian tahun, teman-teman udah mempersiapkan apa aja nih strateginya untuk mengelola keuangan, terutama di tahun depan, dan juga wishlist, harapan, serta resolusinya. Insya Allah nanti aku mau sharing resolusi ya, mudah-mudahan bisa aku buat videonya dengan lebih cepat. Jadi mudah-mudahan juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman di sana untuk menyambut pergantian tahun dan menjalani hari-hari barunya di tahun baru kelak, yang harapannya semuanya pasti inginnya lebih baik lagi ya, terutama keuangannya, segala urusannya, kesehatan, terus juga rasa mindful atau berkesadarannya, sehingga kita tuh terbebas dari stres ya dalam menjalani kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Karena tuh kadang ada sebagian orang yang menilai ibu rumah tangga full time gitu ya, ibu rumah tangga seutuhnya yang di rumah tuh dikiranya kerjaannya ringan, terus gak ngapa-ngapain. Padahal tuh sebenarnya itu tonggak paling inti ya, udah ya mengatur ini itu segalanya, kerjaan dipegang sendiri, belum urusan mental ngadepin omongan orang lain, omongan tetangga, ngadepin anak, ngadepin suami, terus ngatur gimana caranya uang ini harus cukup untuk semua kebutuhan, belum lagi semua kerjaan rumah tangga harus selesai gitu ya. Jadi itu sebenarnya ibu rumah tangga malah justru orang yang dengan profesi segudang kerjaan tanpa bayaran. Nah di sini nih tuh sebenarnya butuh perhatian khusus ya. Tapi kalau kita nggak perhatiin diri kita sendiri tuh siapa lagi gitu. Kita harus benar-benar punya kesadaran diri penuh supaya kita bisa enjoy dan happy dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan rasa cukup dan bahagia. Nah ini tuh sekitaran jam 10, setengah 11 udah turun hujan lagi teman-teman. Nah kayak gelap juga kan, padahal baru jam segini.
udah yang kayak sore gitu ya cuacanya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Terima kasih atas segala doa baik dan supportnya teman-teman selama ini, interaksinya juga. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.